Assalamualaikum, Sampurasun, Bang Asun. Waalaikumsalam, Rampes. Kumaha Damang, Damang dari Ciliwung aman. Liwung aman, PPKM aman. Aman. Seren tahun, kemarin sudah seren tahun ketiga. Dan tahun ketiga ya, Ketiga udah tiga. keempat ya? Uh-uh. Itu muaranya di mana, Bang? Kalau Ciliwung kalau di Patanjala itu kan Sanghyang Dampal itu kalau kita lihat itu muaranya itu hampir kalau kita bilang itu Ciliwung sudah nggak punya kaki. Hmm. Artinya dari zaman Belanda sudah banyak perubahan-perubahan, Sungai Ciliwung lamanya sudah berubah dan kami sendiri juga mencari-cari kaki Ciliwung, muara asli Ciliwung ini yang mana. Hmm. Kemarin kami masih dari literasi Kang Duen bahwa muara Ciliwung itu di eh, muara Emrat, Kampung Emrat. Hmm. Nah, itu ternyata kami terusuli itu sekitaran Pelabuhan Sunda Kelapa, muara dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Saya lihat di videonya itu pas ngawornya itu pas itu numpahin air di muaranya itu banyak kontainer ya. Oh iya, ya. Pelabuhan Sunda Kelapa, maklum di situ ya orang juga bingung ya. Lagi Uh-uh. orang bongkar muat pergudangan itu kan pelabuhan Nusantara ya. Uh-uh. Kapal-kapal pinisi itu kan pelabuhan lama dari Jakarta. Kalau Tanjung Priok pelabuhan baru, pelabuhan lama itu kan Sunda Kelapa. Jadi Uh-uh. kapal-kapal Nusantara pinisi itu ya masih bongkar muat di situ. Uh-uh. Itu Masih pelabuhan tradisional lah. iya, saya lihat kan di videonya itu pas lagi rajahnya itu kan pakai celempung, itu tetap nyeker kan? Tetap nyeker karena itu kan kawasan larangan kan Sanghyang Dampal ya. Iya, iya. Itu gimana tuh reaksi lingkungan sekitar? Saya nggak bisa bayangin apa yang terjadi gitu. Ya kalau itu kita memang jadi kayak tontonan sih. Ya Iya kayak aneh, pertunjukan ya. tapi juga ada hal yang baru lah. Ini orang kan bertanya-tanya itu orang nggak tidak pakai sandal, pakai ikatan, tiba-tiba bawa air itu ditumpahin main celempung. Mm-mm. Ininya juga lagunya juga lagu-lagu yang karuhun gitu apa sih namanya bahasanya mungkin Ya, juga udah kayak lumayan mantra hits. pokoknya. Tapi seru sih. Berapa tahun seren tahun itu kita pernah ngawor di Ancol Timur itu sekitar sebelum Tanjung Priuk itu kita mencari-cari muaranya. Kemudian tahun kedua itu juga kita ngawor di Muara Angke Hmm. ke PRTU. Itu kan muaranya dari Kanal Barat yang memang Ya. dibikin Belanda kan, modelnya kanal bukan sungai asli. Iya, iya, iya. Sodetan berarti ya. Iya, sodetan kalau dari Belanda sendiri kan pembangunannya desain itu Kanal Barat sudah dibangun, kemudian Kanal Timur belum jadi, Belanda sudah cabut dari Indonesia. Kanal Timur Mm-mm. itu dikerjakan zamannya Gubernur Foke. Jadi itu Iya. kampung kampung digusur, kemudian dikeruk, dibikin jadi Kanal Timur. Oh, ya, ya, ya. Jadi rekayasa ya. Ya rekayasa. Makanya kita bilang bahwa kebetulan Ciliwung ini ibu kota, pengambil kebijakan semua di Muara Ciliwung. Artinya ketika Sungai Ciliwung ini anatomi tubuhnya tidak lengkap, tidak punya kaki, akhirnya kebijakan nasional yang diambil di Jakarta di Ciliwung ini semua jadi linglung. Ciliwung linglung. Itu bahasanya Pangumuman Ciliwung. Jadi Eh, jangan harap kebijakan nasional kita akan tepat sasaran ketika sungai aslinya itu sudah berubah bentuk, bahkan hampir tidak punya kaki, karena hampir semua muara Sungai Ciliwung itu ditutup oleh pintu air. ya, Karena ya. hampir kalau data dari riset itu 40% wilayah utara itu di bawah permukaan air. Jadi kalau tidak ada pintu air laut yang masuk. Betul. Ya, Jadi ya. kalau kita berdiri di pintu air itu permukaan air laut itu lebih tinggi dari air sungai. Hmm. Ya, saya bisa ngerti situasi yang digambarkan oleh Bang Asun tadi. Tapi kan orang yang nonton diskusi kita pada malam hari ini pasti bertanya-tanya. Kata mereka mungkin apa hubungannya kebijakan sama air sungai? Ya, itu kan
kalau dari Patanjara kan kita melihat bahwa tubuh kecil dengan tubuh besar, eh, das ini kan satu pangauban itu kan mulai dari Sang Hyang Angkasa, Sang Hyang Teja, Sang Hyang Pertiwi, sampai ke Sang Hyang Dampal itu, yaitu tubuh besarnya, tubuh kecilnya ya kita manusia. Hmm. Artinya ini akan berkoneksi karena hampir 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Hmm. Kemudian apa yang kita konsumsi, yang kalau kita Patanjala itu kan air yang harus di utara, ya kita konsumsi yang memang air yang seniscayanya yang ke utara. Misalnya untuk Jakarta sendiri hampir sebagian besar itu konsumsi air kemasan. Betul. Oh, itu dari Gunung Salak tuh. Nah, itu kan harusnya air dari selatan ke selatan. Iya. Yang mungkin dari air dari Cimandiri, saya sebagai Iya. incu putih mohon maaf, kami mencuri haknya Cimandiri. Iya, iya, iya. Harusnya kan airnya ke selatan itu. Kami minum Betul. mencuri airnya ke selatan. Ini menjadi keliru ya. Artinya Hmm. terbolak-balik itu. Tidak Hmm. semestinya. Yaitu ya dampaknya ke perilaku kita masih berhubungan. Betul, betul, betul. Nah, apa kemudian tadi hasil riset atau sabaknya Bang Asun ini kan sampai 4 tahun terakhir ini sampai sekarang belum memiliki pengetahuan yang pasti gitu, informasi yang valid, akurat terkait dengan di mana muara Ciliwung berada gitu kan. Apakah itu kemudian berdampak terhadap apakah itu juga menjadi penyebab dengan kondisi banjir di Jakarta khususnya Ciliwung nih yang setiap tahun kayaknya itu menjadi rutinitas gitu. Ya, artinya persoalan besar itu sampai kemudian presiden yang mantan gubernur yang dulu menjanjikan ketika menjadi presiden itu lebih gampang mengurusin banjir dan kemacetan Jakarta, tapi Hmm. kemudian terlihat bahwa pemerintah pusat ini, pemerintah Jokowi ini seperti menyerah. Artinya ketika ada wacana pemindahan ibu kota, bahwa sekarang kita lihat isu yang berkembang sekarang bahwa krisis iklim membuat kota-kota di Indonesia itu kenaikan muka air laut ini juga mengancam kota-kota yang memang hampir semua kota besar itu berdiri di muara sungai di pesisir ya, itu terancam Hmm. tenggelam. Hmm. Nah, kemudian ada kebijakan nasional bahwa ibu kota dipindahin ke Kalimantan Timur. Hmm. Nah, kami melihat bahwa solusi yang diambil pemerintah untuk solusi banjir Jakarta itu kontradiktif. Ya, apa yang disebut normalisasi sungai, ternyata pada teknis teknis di proyek itu malah membuat sungai itu jadi abnormal. Ya, Jadi ya. solusi dari Kementerian PU itu BBWS membeton kanan kiri sungai, membuat tembok besar yang memisahkan air sungai tidak bisa membasahi daratan. Ya. Sepanjang 19 kilometer yang kami tolak itu adanya di di hulunya Jakarta, kawasan selatan Jakarta itu mulai dari TB Simatupang sampai Manggarai itu kami tolak sudah untuk dibeton karena ini membahayakan masa depan Jakarta. Jadi pinggir sungai itu niscayanya alaminya itu tempat parkir air. Jadi Ya. ketika Sungai Ciliwung siklus, musim Sungai Ciliwung meluap, air dari hulu itu kalau debit lagi besar akan mengisi dulu sempadan sungai. Betul. Nah, apa yang dilakukan pemerintah sekarang membangun tembok besar di sempadan sungai itu malah menyalahi aturan secara nasional bahwa di PP Sungai bahwa sempadan sungai itu kawasan lindung yang Hmm. peruntukannya untuk kawasan ekosistem pasang surut, ekologi. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah malah mereka dalam hal ini Kementerian PUBBWS menyalahi aturan yang mereka buat sendiri. Pohon-pohon atau tutupan hijau di sempadan sungai mereka gusur, kemudian mereka membuat bangunan besar yang seperti tembok Cina itu di sempadan sungai. Ini yang kami lihat bahwa sungai itu malah menjadi sempit. Ya. Haknya sungai, daerah klaimnya sungai itu, sempadan sungai, itu menjadi tertutup oleh
menjadi sempit oleh bangunan besar ini, dan ini akan membahayakan kawasan di hilir. Karena di hilir sendiri tadi dari penjelasan saya bahwa banyak di muara sungai itu selain ditutup pintu air, itu juga ada jadwal pasang air laut 1 kali 24 jam. Kemudian ada 2 kali pasang besar itu bulan purnama dan hilal bulan baru. Itu air laut naik tinggi. Artinya kalau air laut lagi pasang naik, air sungai itu hukum momentum ya, hukum massa bahwa air sungai ini akan menjadi tertahan, itu hukum momentum, hukum massa akan tertahan, tidak bisa dengan alami leluasa mengalir ke laut. Nah, ini yang kami peringatkan kepada pemerintah. Jakarta sebagai pemerintah hilir tidak bisa mengatur berapa banyak air yang turun. Yang bisa dilakukan Jakarta sebagai pemerintah daerah hilir yaitu menyediakan ruangnya. Air bukan lagi dimusuhi, tapi disediain ruangnya, tempat-tempat yang alokasinya buat pasang surut. Artinya ketika musim hujan atau musim air berlebih itu menjadi tempat retensi air, termasuk sempadan sungai. Ketika kering itu musim kemarau itu menjadi taman, menjadi hutan. So biarin aja kalau misalnya taman hutan itu menjadi agak tergenang begitu ketika musim hujan. Dan ini sebenarnya kan bukan hal yang baru ya, walaupun di negara luar itu penanganan sungai itu sudah berbalik ke modern naturalisasi sungai, yaitu dalam bahasa Inggris ini namanya room for river, berbagi ruang untuk air. Nah sebenarnya hal ini, pengetahuan ini bukan hal yang baru. Nenek moyang kita sudah sebagai Indonesia, sebagai kawasan cincin api, bergunung-gunung, tentu akan banyak sungai, termasuk banyak peradaban-peradaban, kota-kota, desa-desa yang memang dibangun di atas aliran air, termasuk aliran sungai, kemudian garis pantai pesisir. Nah, kita bisa lihat model adaptasinya yang dilakukan itu, konsep berbagi ruang itu dengan model rumah panggung. Kita tinggalkan. Artinya dari toponimi yang pengetahuan lokal, nama-nama daerah Jakarta, misalnya nama rawa, nama setu, nama pulau, nama kedung, itu kan semua tempat air. Kemudian nama-nama kebun, nama-nama pohon, kemang, menteng, dan sebagainya itu tutupan hijau, tutupan ruang terbuka biru dan ruang terbuka hijau. Tapi itu kan kita langgar. Kita pemerintah memberikan izin-izin mendirikan bangunan di tempat-tempat air. Jadi siapa yang mau disalahkan? Air akan secara bentang alam, secara kontur itu tempat memang rumahnya air, tempat parkir air. Nah ini yang terjadi, banyak perizinan yang diberikan, daerah-daerah parkir air ini dijadikan mall, dijadikan gedung perkantoran. Akhirnya sekarang yang terjadi banyak rumah-rumah warga yang di bawah daerah bisnis itu yang sekarang menjadi imbas, karena mereka membangun daerah bisnis tentu ada pengurukan lebih tinggi, apalagi di situ tempat parkir air. Hasilnya sekarang parkir airnya hilang, masyarakat di sekitar mall, di sekitar gedung-gedung itu yang sekarang mengalami banjir. Itu yang terjadi. Kemudian hal yang kami catat lagi bahwa betonisasi sungai ini, ketika mereka memisahkan air sungai ini tidak bisa membasahi daratan, sekarang terjadi kebalikannya. Ketika hujan lokal, air hujan lokal itu tidak bisa balik, tidak bisa mengalir secara alami ke sungai. Jadinya sekarang Jakarta ini butuh lebih banyak pompa untuk memompa hujan lokal ini bisa kembali ke sungai, karena secara alami air ini akan terhambat oleh tembok besar ini, tidak bisa mengalir ke sungai. Ya, betul. Itu yang terjadi. Kami memperingatkan pada pemerintah bahwa betonisasi yang sudah dilakukan hampir 50%, artinya proyek 19 km ini dari TBC Matupang sampai Manggarai, itu posisi secara kontur itu daerah selatan Jakarta masih cukup miring secara landscape konturnya. Dan ini kalau dibeton akan menjadi perosotan air. Jadi analoginya begini, zaman kecil kita main perosotan itu bisa dimainkan ketika ada kemiringan. Nah ini yang terjadi, proyek yang
yang ditetapkan di kawasan Simatupang sampai ke Manggarai itu masih selatan Jakarta yang secara eh, elevasi, secara kontur bentang alamnya masih cukup curam. Itu terlihat secara kasat mata bahwa air sungai di situ masih arusnya masih cukup besar. Artinya ini hal yang berbeda ketika betonisasi ini dilakukan di utara atau di kawasan Jakarta Pusat yang memang secara kontur udah landai. Ya. Itu kita bisa lihat di misalnya Gunung Sahari, Pasar Baru, Kanal Barat. Itu kan dari kasat mata itu kelihatan juga hampir air sungai itu udah kayak kali mati, tidak berarus. Nah itu kalau misalnya pun di beton itu ya silakan, karena di situ juga udah nggak ada ekosistem. Bisa ditoleransi lah ya. Bisa ditoleransi walaupun itu salah ya, sungai yang ideal, tapi itu masih bisa ditoler karena memang kanan kirinya sudah gedung dan jalan aspal, trotoar. Tapi di selatan Jakarta ini pertama konturnya masih curam, elevasinya masih miring. Kedua itu di situ itu masih paru-parunya Jakarta, artinya sempadan sungai itu masih banyak pohon termasuk condet yang terkenal dengan maskot Jakarta, salak condet, duku condet, semua itu tersisa yang ada di pinggir sungai. Oke, jadi kalau memang di beton itu kita menolak, lantas yang ditawarkan oleh Ciliwung Institute sendiri? Ya, yang kita tawarkan, kita tetap sepaham tentang konsep yang diwacanakan Pemprov DKI, Pak Anies Baswedan, tentang naturalisasi sungai, yaitu mengembalikan penanganan sungai ini ke fungsi sungai yang alami. Naturalis sungai itu termasuk bagaimana Jakarta ini air hujan ini diresapkan ke tanah secara maksimal melalui sumur resapan dan sebagainya. Yeah. Nah itu sudah mulai dilakukan, walaupun untuk badan sungai itu belum ada hal yang dilakukan oleh Pemprov DKI, karena ini masih secara struktural masih bahwa karena Ciliwung ini sungai lintas provinsi, itu kewenangannya di pemerintah pusat, di BBWS. Nah, jadi tugas Pemprov DKI selama ini hanya untuk pembebasan lahan wilayah-wilayah yang memang ditetapkan oleh Kementerian BBWS ini sebagai wilayah proyek. Jadi ya suruhan BBWS lah, ini saya tetap daerah sini masuk proyek ini tolong dibebaskan. Pemprov DKI yang membebaskan, tapi secara konsep tidak bisa, karena secara regulasi kewenangan paling besar itu di BBWS. Makanya salah satu apa yang kami suarakan di tahun kemarin Hari Sungai 27 Juli itu, Ciliwung Institute secara resmi membubarkan Balai Besar Wilayah Sungai. Artinya kami menganggap bahwa Balai Besar Wilayah Sungai ini sudah bubar dan kami tidak akan ada kerjasama dalam bentuk apapun dengan Balai Besar, karena kami anggap sudah kami bubarkan. Ya. Hebat sekali Ciliwung Institute. Kami mendorong bahwa sudah saatnya bahwa dengan semua sungai, dengan semua keragaman potensi dan masalahnya, harusnya solusi untuk penanganan sungai itu didesentralisasi didesentralisasi menurut kearifan masing-masing wilayah. Di situ ada komunitas, di situ ada wilayah adat. Jadi kami memberi pesan kepada pemerintah bahwa sungai ini bukan ruang kosong, bukan wilayah yang kalau objek pembangunan itu, semata gitu ya. Bahwa tidak boleh ada bangunan di pinggir sungai, tidak boleh kampung, kemudian harus steril. Ini juga disuarakan teman-teman di Kalimantan. Ya, waktu Kongres Sungai kemarin tuh, misalnya Banjarmasin, bahwa peradaban kampung dan desa mereka peradabannya ya tumbuh di atas sungai, bukan hanya mereka bikin bangunan di tepi sungai, bahkan ada yang tinggal di rumahnya di atas sungai dengan model pelampung kayu ulin. Jadi peringatan pemerintah daerah Banjarmasin bahwa Kementerian Pusat dalam hal ini BBWS tidak bisa serta-merta menetapkan bahwa sempadan sungai itu harus kawasan steril, kemudian penanganannya di sheet pile, di beton. Ya, kalau bagi kampung-kampung sungai dengan mereka beratus-ratus tahun di situ, tentu mereka ada pengetahuan, kearifan bagaimana berinteraksi dengan sungai, termasuk bentuk arsitektur rumah, budayanya, kearifannya, kemudian wilayah yang mereka jaga, dikeramatkan.
Itu ada, bahkan misalnya di Sumatera Barat itu ada Lubuk Rarangan. Artinya sebenarnya zaman dulu ini ya timbul ya, karena memang peradaban itu timbul karena adanya sungai sebagai ruang transportasi, kemudian banyaknya pengetahuan atau peradaban dari pertemuan-pertemuan dengan perdagangan itu melalui sungai. Ini tentu bahwa pemerintah harus mengevaluasi lagi, tidak bisa membabi buta bahwa semua kawasan itu harus steril, kemudian dibangun tembok besar. Banyak juga cagar-cagar, misalnya gedung-gedung bersejarah itu ada di pinggir sungai. Itu bagaimana?